Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejati Flora. Kali ini saya berada di Sejati Flora, Desa Gajah, Kecamatan Baurenol, Bojonegoro, Jawa Timur. Kali ini saya ingin mengundang bapak-bapak, saudara-saudara, mbak Yu, Kang Mas untuk menikmati kesejukan di Sejati Flora. Meskipun di dataran tinggi, tapi kami ingin menyajikan suasana yang sejuk seperti kota-kota dingin, kota Malang. Konsep kami memang ingin menampilkan, memberikan kesejukan di kota yang begitu suasananya panas. Monggo kami tunggu kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu untuk berbelanja dan untuk menikmati kesejukan di Sejati Flora. Terima kasih, selamat datang. Kami tunggu kehadirannya. Assalamualaikum, salam senja, ketemu kembali di kanal Travel Ebo. Semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan lancar rezekinya untuk sahabat-sahabat entrepreneur, sahabat-sahabat traveling di seluruh kota di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya sedang pulang kampung ke Lamongan di Kota Babat, dan pagi ini saya mampir ke Desa Burno karena di sini ada sesuatu yang unik dan menarik. Kita ketemu dengan salah satu penggelut pegiat dunia tanaman hias. Inilah Cak Sam Agus. Kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus, terkenalnya di Facebook Sam Agus. Saya asli Malang dan alhamdulillah sekarang tinggal di Burno, Kecamatan Burno, Baurenol, Bojonegoro. Saya berharap para pecinta tanaman hias akan selalu senang dan merasa sejuk datang ke Sejati Flora. Saya kira itu. Ya, makasih Mas Agus. Kita sekarang ini ada di Sejati Flora. Dan pertanyaan pertama ini Mas Agus, kenapa kok yang digeluti tanaman hias? Padahal cowok ini gitu loh, rata-rata kan cowok pinginnya yang wow gitu loh, bisnisnya itu yang lebih keren, lebih yang maco-maco. Nah, Mas Agus nih ngapain kok pilihannya tanaman hias? Sebetulnya itu hobi mulai kecil. Hobi mulai kecil. Iya, karena Malang kota bunga ya. Kota bunga. Oke. Walaupun saya memang asli dari Malang, sukanya bercocok tanam, akhirnya kebiasaan itu nggak bisa hilang. Oke. Kebawa sampai ke Bojonegoro. Akhirnya saya berumah tangga dan mimpi saya ingin saya bangun kembali. Oke. Jadi akhirnya kapan ini mulai Sejati Flora ini dimulai sebagai bisnis tanaman hiasnya? Dari awal ide membangun sampai kemudian outletnya jadi segede ini. Sebetulnya sebelum benar-benar formal Sejati Flora itu berdiri, saya sudah menggeluti di tanaman hias. Underground berarti ya. Iya. Kemudian kok kelihatannya semakin lama semakin prospek dan akhirnya kita kelola dengan profesional sekalian gitu. Jadi awalnya cuma mungkin main-main Facebook, Instagram gitu aja ya. Kok peminatnya banyak, akhirnya jadiin sekalian deh. Gitu. Nah, sekalian kalau lebih apa ya, ditempatkan yang sesuai dengan tempatnya, saya kira itu lebih menarik. Kayak gini ya, bilangnya nanti bisa cek di opening video ini ya. Bagus-bagus deh penataannya. Berarti serius punya outlet, ditata sedemikian bagus dan tanamannya lengkap mulai tahun berapa? Sebelum Covid kali sudah?
Kira-kira sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun ya, Dari sudah sekarang. dari sekarang. Tanaman yang dipajang di sini dan yang diminati pengunjungnya laki apa ibu-ibu sih yang banyak datang? Wah, semua mulai kecil sampai tua. Masa ada anak kecil suka ini? Wah, kalau kesini minimal itu di samping suka bunga, juga suka suasananya. Suasana. Mereka itu kangen suasananya. Iya sih, Kadang saya daripada masuk aja jauh. adem gitu rasanya. Mereka kalau kesini tuh kerasan Iya. kesejukannya. Tanamannya yang apa ya? Yang mereka sukai atau yang sediakan? Kalau di Sejati Flora itu tanaman hias mulai yang paling murah sampai yang berkelas ada. Jadi kita tapi kebanyakan konsumen kita memang peminatnya tanaman-tanaman koleksi. Oh, tanaman koleksi rata-rata. Yang dimaksud tanaman koleksi itu gimana? Tanaman koleksi itu biasanya yang apa ya, nggak mengikuti tren, kemudian kebanyakan tanaman itu tanaman indoor. Oh, lebih ke indoor malahan. Ya, hampir kebanyakan tanaman koleksi tanaman indoor. Selain bonsai ya, Oh, bonsai juga ada ya? Kok belum lihat Ada tadi? bonsai. Ada ya? Oh, di belakang itu. Selain bonsai kebanyakan yang koleksi itu untuk tanaman indoor. Mungkin saya kan nggak paham tentang bunga ya. Jenis-jenis indoor apa, yang outdoor apa, itu mungkin ada nama-nama atau apa gitu. Kalau jenis indoor itu ada yang jenis-jenis kayak monstera, kayak begonia, jenis kayak itu calathea, dan itu tiap genus macam-macam. Saya nggak bisa bayangkan sama sekali disebut kayak gitu. Blank. Ibu-ibu tahu pasti paham ya. Iya. Kak, Kalau outdoornya macam-macam juga. Biasanya koleksi untuk ini, untuk outdoornya bonsai. Bonsai mulai dari kawis, mulai dari santigi, dan macam-macam banyak macamnya. Kalau yang tadi dikatakan juga menjual yang murah-murah, murah itu ukurannya berapa? Harganya puluhan ribu atau jenisnya apa gitu? Kalau mungkin murahan, bagi pemula kali ya, nyarinya yang gitu ya. Biasanya ibu-ibu untuk sekedar meramaikan taman di rumah. Oh gitu, ada ya. Jadi belinya yang murah-murah itu ya. Tanaman yang menarik, daunnya warna-warni. Oh iya. Itu mulai harga 5.000 udah bisa bawa. Ada di sini yang harga 5.000. 5.000. Oh, jadi yang murah-murah itu 5.000, 10.000-an gitu. Tapi yang koleksi ya beda lagi. Ya ini ya. Ya biasanya untuk meramaikan pendukung tanaman yang mahal ya, itu. Ada. Oh iya, pendampingnya. Iya. Tapi selain tapi tanaman yang ada di kebun yang luas ini, saya lihat di dalam ada banyak pot-pot, itu juga dibeli konsumen juga. Iya. Oh, Bahkan di sini kami memang sengaja memberikan jasa yang mungkin di luar sana belum ada. Maksudnya ketika orang beli tanaman hias, ingin repotting ganti pot yang lebih bagus, kami siap memberikan jasa free. Jadi itu dipindah pot, terus Sejati Floranya yang juga memindahin itu, sehingga supaya nggak rusak istilah ya akarnya. Gitu. Kadang takutnya orang beli tanaman di rumah nggak bisa teknik atau cara memindahnya ke pot yang baru, mati. Nah akhirnya mereka kecewa, ditumpahkan ke yang penjualnya. Makanya kita di sini after sales kita memberikan edukasi gratis, konsultasi gratis, sekaligus memberikan pelayanan untuk repotting itu. Repotting lagi ya. Pergantian. Itu perorangan dan perumahan yang sering ke sini. Pernah nggak kayak melayani permintaan kantor atau perusahaan atau apa gitu? Sudah pernah? Kami sudah memberikan sering diberi proyek-proyek untuk membuat taman. Oh gitu. Baik rumah juga kantor. Terutama perumahan yang kelas menengah, klaster-klaster itu ya. Iya. Jadi bisa belanja di sini sekaligus nanti konsultasi desain tamannya. Dengan desainnya pun di sini bisa ini ya. Kita bisa menyesuaikan keinginan lah konsumen mintanya seperti apa. Termasuk pupuk itu juga disiapkan tadi di pojok sana. Gitu ya. Jadi istilahnya
kalau bahasa orang modern one stop shopping itu ya. Nah, Mau betul ke sini ada semua, butuh pupuknya tok ada. Butuh apa namanya ini? Potnya ada, Ya. tanamannya juga bisa. Desain pun dibikinkan gitu ya. Keren 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 keren. Sejauh ini sambutannya Sejati Flora ini gimana Mas Agus? Seputar Babat Lamongan aja atau banyak juga tamu-tamu luar kota ya kebetulan lewat sini selama ini? Justru ya memang kebetulan saya untuk promonya untuk itu kan memang lewat medsos ya. Medsos ya. Akhirnya jangkauannya ya lebih luas. Ah. Alhamdulillah yang datang ke sini banyak yang dari luar kota malah. Oh, Surabaya gitu ya kali. Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Gresik, Bojonegoro, sampai Tuban. sana ya. Iya. Kalau lewat sosmed kalau boleh tahu pakai apa sosmednya selama ini? Kami ada lewat Facebook, akunnya Sejati Flora juga ada. Oh, Sejati Flora juga. Ya. Pakai D ya, Iya, Sejati Flora. pakai D. Itu yang Facebook. Ya, terus IG juga ada. Instagram. Sama. Sejati Flora. Oke. Kalau melihat orang-orang yang datang ke sini peminat-peminat bunga itu sepertinya perkembangan dunia tanaman hias seperti apa Masuk? Karena dulu kan pernah ada ini ya kayak tren apa terus hilang, tren apa hilang. Untuk menghadapi seperti itu punya kiat atau pemikiran seperti apa? Sebetulnya memang apapun bisnis itu ada fluktuatif naik Oh, turunnya, gitu ya, tren-tren Nah. itunya ya. Tapi selama kita itu bisa menyiasati kebutuhan para konsumen tanaman hias, saya kira tidak ada matinya. Tinggal kita bagaimana mengemas tanaman itu yang lebih unik dari yang lain gitu. Ya. Karena ada penggemar fanatiknya juga Nah. kan yang memang mencintai tanaman sebagai hobi yang ditekuni ya, bukan sekedar ikut tren tadi ya. Ya. Apalagi penutupnya Mas Agus yang bisa yang mungkin disampaikan ke pemirsa Travel Ebo sebagai penutup bincang-bincang kali ini terhadap para pecinta hias dimanapun berada. Saya kira untuk para pecinta tanaman hias di seluruh Indonesia untuk mengikuti tren-tren, saya kira lebih lebih bagus itu kita selalu mencintai tanaman apa yang sudah kita senangi. Jadi kita nggak harus mengikuti apa yang belum tentu kita bisa merawatnya. Ya. Jadi kita tetap fokus apa yang kita sukai, kita rawat, dan jangan lupa kita harus belajar cara perawatannya dan yang paling penting cara penempatannya. Oke. Kalau sudah tahu cara perawatan dan cara menempatkan, insya Allah akan tampil bagus tanaman. Siap. Tanaman hias mempercantik rumah Anda, halaman rumah Anda, bahkan dinding-dinding rumah Anda. Makanya saya lihat di Sejati Flora ini tidak ada ruang tanpa bunga cantik. Oke, itu tadi perbincangan kita teman-teman, sahabat-sahabat entrepreneur, sahabat-sahabat traveling di seluruh Indonesia. Terima kasih Mas Agus. Teman-teman jangan lupa untuk bahagia, dan untuk bahagia kita bisa punya 3 rumus: ngopi, udut, dan traveling. Kenapa traveling? Karena dengan traveling kita akan ketemu orang-orang baru, tokoh-tokoh baru, pakar-pakar baru, dan dengan itu kita mendapatkan ilmu baru, inspirasi-inspirasi baru, dan hikmah-hikmah kehidupan yang baru. Jangan lupa like, comment, and share. Mas Agus, mari kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.